Salam decoder. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi dalam video MOC Kokurikula materi kamera dan pencahayaan. Setelah video yang kemarin membahas tentang kamera dan video ini akan membahas tentang tripod kamera dan lampu. Nah guys, sekarang kita akan membahas tentang tripod kamera video. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, kenapa kita butuh bantuan tripod kamera video untuk mengambil gambar video? Yang pertama, agar gambar yang kita ambil lebih stabil. Yang kedua, kita tidak mudah capek. Nah, untuk mengetahui bahwa tripod ini masih bagus atau enggak, kita bisa melakukan beberapa pengetesan sederhana. Yang pertama, dengan kita tekan tripod ke bawah selama 3-5 detik. Apabila tidak ada salah satu kaki tripod yang melakukan penurunan atau tripod menjadi miring, berarti tripod ini masih bagus. Yang kedua, kita melakukan pengecekan terhadap kepala tripod dengan cara melakukan tilt up, tilt down, kemudian kita lepas. Apabila kepala tripod ini masih kembali seperti semula dalam posisi datar, berarti kepala tripod ini masih bagus. Yang ketiga, gunakan sesuai dengan kemampuan beban maksimal dari tripod. Misalnya tripod ini memiliki beban maksimal 5 kg. Berarti kita bisa menggunakan kamera dengan bobot 4-4,5 kg di tripod ini. Yang berikutnya, sesuaikan dengan ketinggian objek, sehingga kita bisa melakukan pengambilan gambar yang eye level. Yang berikutnya, setting kedataran, yaitu dengan melakukan setting baut yang ada di bawah kepala tripod, sehingga gambar kita lebih datar atau tidak miring. Yang berikutnya, kita setting tripod ini sehingga kita mudah untuk mengoperasikannya, baik untuk tilt down, tilt up, pen kanan maupun pen kiri. Oke guys, setelah tadi kita membahas tentang tripod kamera video, selanjutnya kita akan membahas tentang lampu video. Nah, lampu yang kita gunakan contohnya seperti ini. Nah, pencahayaan dalam pengambilan gambar video akan membantu beberapa hal. Yang pertama adalah membantu kamera untuk autofocus. Jadi, patokan kamera untuk melakukan autofocus itu ada dua hal. Yang pertama adalah jarak antara kamera dengan benda. Jadi, fokus yang diambil oleh kamera itu akan cenderung ke benda yang lebih dekat dengan kamera, bukan benda yang lebih jauh. Ingat, benda yang lebih dekat. Jadi ketika ada dua benda, yang satu lebih dekat dan yang satu lebih jauh, maka fokusnya pasti akan ke benda yang lebih dekat dengan kamera. Yang kedua, pencahayaan. Autofokus di kamera itu akan lebih berpatokan pada cahaya yang lebih terang. Jadi ketika di situ ada dua pencahayaan yang tidak seimbang, maka autofokus akan lebih memilih ke pencahayaan yang lebih terang. Nah, yang berikutnya adalah membantu kamera ketika kita mengambil gambar dalam hal pertama, auto white balance-nya, dia akan lebih stabil. Yang kedua, membantu dalam gain, shutter speed, diafragma, dan iris. Otomatis gambar yang kita ambil akan lebih optimum, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Yang berikutnya adalah penggunaan lampu. Kita ada dua cara. Yang pertama adalah dengan direct, yaitu kita sorotkan lampu tersebut langsung ke arah objek. Efeknya adalah gambar yang kita ambil, objeknya akan terlihat terang, tetapi ada bayangan atau shading di belakang objek. Yang berikutnya adalah dengan cara bounce atau kita tembakkan ke atas. Nah, efek yang ditimbulkan adalah pencahayaan lebih redup daripada direct, tetapi shading atau bayangan yang di belakang objek bisa kita kurangi. Ada tiga fungsi lampu juga. Yang pertama adalah key light, fungsi lampu sebagai pencahayaan utama. Jadi ketika kita menggunakan lampu ini sebagai salah satu atau satu-satunya pencahayaan di tempat kita melakukan pengambilan gambar. Tanpa lampu, gambar akan gelap, seperti itu. Yang kedua, fill light. Fill light kita gunakan ketika objek dianggap terlalu siluet atau terlalu gelap dibandingkan objek yang lain. Sehingga kita butuh tambahan lampu untuk mengisi
pencahayaan yang ada di objek yang dianggap masih terlalu gelap. Yang ketiga adalah backlight. Itu untuk mempertegas jarak antara objek dengan background yang ada di belakangnya. Karakter lampu ada dua. Yang pertama, yang berwarna kuning seperti ini, atau kita sebut dengan tungsten. Ada juga yang warnanya putih, yang kita sebut dengan daylight. Nah, yang berwarna putih sekarang lebih banyak menggunakan teknologi lampu LED. Jadi, efeknya tidak panas. Kemudian, daya listrik yang digunakan oleh lampu bermacam-macam, dari 100 sampai lebih dari 2000 watt. Nah, untuk karakter warna dan daya listrik yang digunakan oleh lampu, kita harus sesuaikan dengan kondisi dan konsep video yang kita ambil. Demikian guys, video tentang tripod dan lampu. Harapannya ketika besok kalian mengambil gambar, kalian bisa menggunakan peralatan tersebut sehingga gambar yang kalian ambil bisa lebih stabil. Selain itu, secara pencahayaan, kualitas gambar kalian juga lebih bagus karena tidak ada pencahayaan yang over maupun under. Untuk video yang berikutnya, kita akan membahas tentang audio di video. Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video-video lainnya. Oke guys, see you.